teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video sebelumnya aku udah membahas tahapan apa saja sih tes yang ada di dalam SKB. Nah, pada video kali ini aku ingin ngebocorin pertanyaan beserta jawaban di wawancara CPNS. Oke, sebelum kita mulai materinya, aku minta tolong pada kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, biar kalian selalu update video-video aku. Wawancara ini ditujuan untuk mengetahui seberapa kita paham tentang bidang tentang formasi yang kita ambil. Nah, dulu itu aku dapat 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan itu dulu juga aku dapat kisi-kisi. Nah, dan alhamdulillahnya waktu itu semua kisi-kisi yang aku dapetin tuh keluar. Jadi sekarang aku mau ngasih kisi-kisi sesuai dengan pertanyaan yang aku dapetin sewaktu aku wawancara waktu itu. Jadi ada 10 soal dalam interview tersebut. Yang pertama, perkenalan singkat. Oh ya, sebelumnya, karena waktu yang diberikan juga terbatas, jadi sebisa mungkin kalian itu menjawabnya singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu bertele-tele. Yang pertama adalah perkenalan singkat tentang diri kalian. Itu sama sih kayak interview biasa di perusahaan-perusahaan kalau kalian sudah pernah interview. Baik, untuk pertanyaan yang ini, terus saya jawabnya adalah: perkenalkan, saya adalah Maulya Ridawati, bisa dipanggil Amel. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya adalah lulusan dari Universitas Negeri dengan jurusan Teknik Industri dan lulusan dengan ITK Melaut. Saya merupakan orang yang menyukai hal-hal baru dan tantangan baru. Saya juga merupakan orang yang memiliki analisis skill yang baik. Hal ini didukung dari pengalaman saya yang dulu pernah bekerja di perusahaan konsultan dan perusahaan manufaktur. Selain itu, saya juga merupakan orang yang dapat beradaptasi dengan baik. Karena itu, saya dapat bekerja di dalam tim maupun sendiri. Jadi, dalam memperkenalkan diri, kita harus dapat menjual apa yang kita punya, kelebihan yang kita punya, dan pengalaman yang kita punya. Dan kita harus menjadi orang yang seperti luar biasa, jadi jangan jadi orang yang biasa-biasa aja tuh. Dan jangan lupa kita harus menceritakannya dengan singkat, padat, dan jelas, serta memberikan contoh-contoh dari kelebihan kita tersebut. Yang kedua, jelaskan tentang jurusan kalian. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih kita memahami jurusan yang kita ambil saat kuliah. Nah, untuk pertanyaan yang ini, waktu saya jawabnya adalah saya memilih jurusan Teknik Industri atau TI ini karena menurut saya jurusan TI ini berbeda dengan jurusan yang lain. Jurusan TI ini atau Teknik Industri ini menjadikan saya menjadi orang yang lebih open minded, karena menurut saya jurusan ini mengajarkan saya untuk melihat suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah dari berbagai sudut pandang, atau juga disebut dengan helikopter view. Selain itu, karena TI sendiri ini juga merupakan jurusan yang mempelajari ilmu sains dan juga ilmu manajemen. Sebenarnya untuk pertanyaan ini kalian sendiri yang tahu kenapa alasan kalian memilih jurusan waktu kalian kuliah, karena kan pasti kalian punya pertimbangan sendiri dan minat sendiri dalam memilih jurusan seperti itu. Dan kalian juga harus bisa menonjolkan apa sih yang menjadi perbedaan di dalam jurusan yang kalian ambil, dan apa sih yang membuat jurusan tersebut menjadi menarik. Yang ketiga itu, apa yang kamu ketahui tentang formasi yang kamu pilih. Ini penting banget. Ini tuh sebenarnya ada
penjelasannya di permen atau PP gitu, cuman aku lupa nomor berapa dan tahun berapanya. Nanti kalian cari aja, pokoknya penjelasan tentang formasi kalian itu penting banget dan wajib banget kalian tahu. Nah, kalau waktu itu aku memilih formasi analis investasi pemerintah. Waktu itu sih aku menjelaskannya, analis investasi pemerintah ini merupakan kegiatan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data terkait aset atau investasi pemerintah. Yang keempat itu visi dan misi instansi yang kalian pilih. Nah, itu juga hal yang wajib banget buat kalian tahu, karena yang nggak cuma di CPNS aja sih, sebenarnya di semua interview pasti ya, kalian harus tahu dong visi dan misi dari perusahaan atau instansi yang kalian pilih itu apa. Jadi kalian nggak asal-asalan pilih instansi, lembaga atau perusahaan yang kalian apply. Nah, visi dan misi dari instansi ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih kalian mengetahui tentang instansi yang kalian apply gitu. Jadi seenggaknya kalian sudah punya pengetahuan tentang instansi yang kalian ingin join. Terus yang kelima itu adalah kaitan jurusan dengan formasi dan instansi yang kalian pilih. Pertanyaan ini itu maksudnya adalah jadi kontribusi apa yang dapat diberikan dari jurusan yang kalian ambil sewaktu kalian dulu untuk formasi ataupun instansi yang kalian pilih. Waktu itu aku jawabnya adalah, sebagai seorang teknik industri, dulu saya pernah belajar yang namanya feasibility study atau studi kelayakan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pekerjaan sebagai analis, khususnya analis investasi pemerintah. Nah, untuk kaitan dengan instansi ini sendiri, misalnya di Kemenperin merencanakan untuk membangun kawasan industri. Nah, dengan feasibility study kita dapat mengetahui dampak atau manfaat dari suatu pembangunan kawasan industri tersebut. Nah, terus yang kelima itu, jika kalian jadi menteri, apa sih yang akan kalian lakukan atau program apa yang akan kalian buat untuk memajukan Indonesia? Dan tentunya jawabannya harus sesuai, harus sejalan dengan instansi apa yang kalian pilih. Itu sih ada dikasih contoh oleh yang menginterview saya terkait contoh program, misalnya pembangunan infrastruktur. Jawabnya adalah, jika saya menjadi menteri, saya memiliki goals untuk mendekatkan supply dengan demand sehingga dapat memotong kos dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, salah satu cara untuk mencapai misi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur. Hal ini dapat mendekatkan atau menghubungkan demand atau pasar dengan kawasan industri. Dan itu saya juga akan membangun kawasan industri sesuai dengan jenis industrinya. Misalkan di industri manufaktur elektronik. Nah, di dalam kawasan industri tersebut terdapat industri manufaktur elektronik itu sendiri beserta vendor-vendor atau supplier-supplier dari komponennya atau dari bahan bakunya, sehingga dapat mengurangi biaya dan memotong waktu operasional atau intinya adalah sebagai efisiensi. Ketujuh adalah nawacita Bapak Jokowi atau 9 agenda prioritas Jokowi. Nah, dulu saya dapat pertanyaan seperti itu. Namun mungkin saja untuk SKB kali ini
pertanyaannya ganti atau berubah menjadi 5 poin visi pembangunan ala Bapak Jokowi karena kepemimpinan saat ini sudah ganti, maksudnya wakil presidennya juga sudah ganti. Untuk pertanyaan nawacita Bapak Jokowi, waktu itu saya jawabnya yang saya ingat aja. Nah, beruntungnya waktu itu saya sudah menghafal dan sudah mempelajari ke-9 nawacita Bapak Jokowi. Pertanyaan ke-8 waktu aku interview itu adalah 5 pilar utama dalam industri 4.0. Kalian juga bisa googling di situ. Ada banyak sumbernya. Yaitu yang pertama adalah Internet of Things, kemudian Big Data, kemudian Artificial Intelligence, kemudian Cloud Computing, dan yang terakhir adalah Additive Manufacturing. Nah, peran pemerintah dalam mendukung 5 pilar industri 4.0 adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan mengenai pilar utama tersebut, seperti melakukan pelatihan yang berbasis coding atau cloud computing, dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Internet of Things misalnya, karena persebaran penduduk di Indonesia ini kan tidak merata. Jadi kita tidak tahu apakah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu mengetahui dan mengerti mengenai 5 pilar industri ini. Kemudian pertanyaan yang ke-9 adalah tentang revolusi mental. Jadi pengertian revolusi mental, terus apa sih kayak program apa yang bisa dilakukan dalam revolusi mental, terus apa peran keluarga, guru, lingkungan terhadap revolusi mental dan contoh-contohnya. Nah, untuk pertanyaan revolusi mental, menurut saya menjelaskan pengertiannya dulu. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah suatu perubahan pola atau cara berpikir yang disesuaikan dengan kondisi atau era yang ada pada saat ini. Kemudian saya juga menjelaskan contoh cara melakukan revolusi mental dan siapa saja yang berperan di dalamnya. Beberapa orang atau beberapa hal yang berperan di dalam revolusi mental itu salah satunya adalah keluarga, pergaulan, guru, dan juga teman-teman ya. Teman-teman itu bisa dibilang lingkungan. Nah, di dalam keluarga sendiri, ini sebagai orang tua itu harus bisa mengajarkan bagaimana cara berpikir di era saat ini. Nah, saat ini eranya itu adalah era digital, sehingga orang tua juga harus mengerti dan mengetahui salah satu lah ya, sebenarnya salah satu di antara 5 pilar industri 4.0 misalnya. Pertanyaan terakhir ini adalah di antara Ibu Susi dan Ibu Sri Mulyani, siapa yang lebih kamu idolakan dan kenapa? Nah, pertanyaan mengenai Bu Susi dan Bu Sri Mulyani ini benar, waktu itu aku bingung banget mau jawabnya apa, karena waktu ini sangat tricky ya. Nah, waktu itu aku jawabnya kalau nggak salah sih Bu Sri Mulyani, karena berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Ya, aku juga mau memberikan tips dan trik dalam menjawab soal waktu wawancara. Jadi intinya adalah singkat, padat, jelas, percaya diri, jangan grogi. Terus kalian harus di setiap pertanyaan kalian harus menjawabnya dengan
menunjukkan kelebihan dan keunikan yang kalian punya. Sekian materi dari aku, semoga bisa bermanfaat dan kalian semua lulus di dalam tahap SKB ini dan bergabung bersama kami menjadi ASN. Oh ya, jangan lupa klik lagi tombol like, komen di bawah, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ikuti video aku selanjutnya ya.